Membangun dan menjaga kerukunan antar umat beragama berlandaskan toleransi tentu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketidakrukunan dan bercerai-berai akan menimbulkan banyak penderitaan. Seperti layaknya rumah yang begitu indah tentu akan porak-poranda dan menimbulkan banyak kehancuran di dalamnya. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang makna kerukunan? Simak obrolan saya bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin dalam Risalah Hati. Assalamualaikum Bang Din. Waduh, udah nunggu di sini. Maaf nih, saya agak terlambat sedikit nih. Iya. Biasa nih agak macet tadi jalanan. Saya sengaja ngajak kemari. Iya. Ini kompleks wakil rakyat kita. Betul. MPR, DPR, DPD. Dan kebetulan di kompleks ini ada Taman Perdamaian. Taman Perdamaian? Peace Park ya. Yang kita dirikan bersama MPR waktu itu. Ada simbol apa Bang di Taman Perdamaian di ini? Indonesia, kemudian kebetulan saya sebagai Ketua Presidium IRC, Interreligious Council of Indonesia, terdiri dari 8 unsur, MUI, KWI, PGI, Parisada Hindu Dharma, Walubi, Matakin, dan NU dan Muhammadiyah, jadi 8 unsur. Maka kami mohon kepada pimpinan MPR waktu itu Pak Taufik Kemas, kiranya kami diizinkan untuk memperingati di sini ramai umat dari berbagai agama, kemudian kita dirikan yang namanya Monumen Perdamaian, sambil juga menanam ada 8 pohon itu. Oh ya, pohon apa Bang? Oleh masing-masing. Waktu itu dihadiahi oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, pohon-pohon langka di Indonesia. Memang belum tumbuh betul gitu. Iya, Nah iya. kiranya taman ini bisa menjadi monumen peringatan. Ini kalau bisa nanti pada waktunya dibangun kembali, dibuka untuk umum, untuk rakyat, sehingga datang berkunjung. Paling tidak di situ ada prasasti perdamaian. Para tokoh berbagai agama sudah menandatanganinya. Wah, ini pas sekali dengan topik kita hari ini. Kita kepengen mengangkat mengenai masalah toleransi antar umat beragama. Bang Din memandang saat ini bagaimana sih keadaannya? Alhamdulillah secara relatif kerukunan antar umat beragama atau toleransi antar beragama di negeri kita ini cukup baik ya. Dan dihargai di luar negeri, walaupun ya, kita tidak menutup mata ada gejala-gejala intoleran, ada kekerasan yang mengatasnamakan agama, bahkan ada konflik. Ya. Di awal reformasi ada konflik berdarah di Ambon, di Poso. Alhamdulillah bisa diatasi ya. Nah sekarang ini ya secara relatif ya terkendali ya, walaupun ya harus kita akui bahwa masih ada masalah gitu. Nah ini yang harus kita bangun, karena Indonesia yang majemuk ini atas dasar agama, suku, bahasa, budaya, ini tidak mungkin, harus ada kerukunan. Kalau tidak, negara tercinta ini sudah pecah terkeping-keping gitu. Bagaimana Islam mengajarkan kita mengenai toleransi? Islam agama yang sangat pro toleransi. Islam memandang umat manusia ini dalam kemajemukan. Ya. Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali menyatakan, kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa, berbeda warna kulit, berbeda bahasa dan budaya. Itulah sunnatullah. Jadi kemajemukan itu sunnatullah, artinya hukum Allah dalam kehidupan ini. Tapi perbedaan itu harus dirajut dalam yang namanya ta'aruf. Maka Al-Quran li ta'aruf, agar kamu saling kenal mengenal, membangun mutual understanding, saling memahami, saling menghargai. Maka Islam sangat positif terhadap toleransi, terhadap kemajemukan. Ya. Beda agama nggak ada masalah. Kita punya keyakinan berbeda, tapi lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan juga perbedaan suku bangsa, bahasa tidak jadi masalah. Jadi ingat seperti waktu zaman Nabi ya, saat itu juga kan terdiri dari berbagai suku dan juga keyakinan yang berbeda. Tapi bisa hidup berdampingan, tidak ada itu orang Islam sampai mungkin melakukan pembakaran gereja atau tempat ibadat lain gitu ya Bang.
Tapi yang terjadi malah umat-umat saat ini terjadi banyak Nah, konflik. itulah kita melupakan sunnah Rasul, keteladanan yang pernah ditampilkan oleh Rasulullah sendiri. Di Madinah ketika beliau datang, di situ ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, ya, dan ada suku bangsa yang berbeda, ya, ada suku besar, ada suku kecil, kabilah-kabilah. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW dapat mempersatukan mereka, bahkan mengikat mereka dalam sebuah kesepakatan yang dikenal dalam sejarah, yaitu Konstitusi Madinah, Piagam Madinah, yang antara isinya kita ini walaupun berbeda agama tapi kita tetap satu. Jadi ada peaceful coexistence, konsep hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan, tapi kemudian menikmati kebersamaan. Nikmat sekali sepertinya. Tapi apa efek yang akan terjadi, Bang, kalau kita membiarkan ketidaktoleransian ini berkembang terus dalam kehidupan bermasyarakat dan Kalau bernegara? intoleransi berkembang, ya, sikap tidak menerima yang lain biasa tampak dalam sikap yang eksklusif, ingin hidup sendiri, Ya. ingin menang sendiri, exclude, mengeluarkan orang lain. Soalnya yang lain itu tidak punya hak untuk hidup di sini, padahal mereka telah terlahir di sini. Dan yang kedua, sikap eksklusif yang akhirnya jika terjadi perbedaan yang memanas memuncak, boleh jadi ada kekerasan, saling bunuh membunuh, konflik, sebagaimana yang pernah kita alami. Dampaknya ya negara kesatuan ini akan terpecah belah, ya. Mungkin nanti di mana konsentrasi umat tertentu dia akan mendirikan kelompok tertentu, umat lain akan mendirikan bagiannya sendiri, atau juga suku bangsa, ya. Maka Indonesia yang majemuk ini akan menjadi negara-negara terpecah belah, berkeping-keping. Wah, Islam sebenarnya memang benar-benar luar biasa, memberikan banyak pencerahan dan juga sunatullah tadi dari Rasulullah SAW memang ya, memberikan contoh kepada kita semua bagaimana sebenarnya tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara yang baik. Tapi nanti kita akan ngomong lagi tentunya dalam segmen berikutnya ya Bang ya, dalam Risalah Hati. Kita pindah tempat ya Bang. Bang Din, kira-kira apa saja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita ini tidak mudah dipecah belah? Pertama, harus ada kesadaran bahwa kita sebagai manusia ini ditakdirkan oleh Allah di dalam kemajemukan, baik agama, suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Kalau tidak ada pemahaman dan apalagi kesadaran tentang kemajemukan, dan kemudian melahirkan sikap menolak kemajemukan, anti kemajemukan, ya saya kira kita tidak bisa membangun budaya toleran, budaya hidup berdampingan secara damai untuk kebersamaan tadi itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kemudian juga kita harus memahami bahwa ya, walaupun kita berbeda dalam kemajemukan itu, tapi kita satu keseluruhan, satu entitas. Majemuk itu dari bahasa Arab itu, yang manu arti mengumpulkan, jamaah ya jama'u itu menghimpun. Maka kemajemukan itu sesungguhnya adalah himpunan, terdiri dari unsur-unsur yang bermacam-macam gitu. Nah, setelah penghayatan tentang kemajemukan kita miliki, kemudian ada kesadaran lain lagi bahwa walaupun kita berbeda, tapi tidak menghalangi kita untuk mengembangkan kebersamaan. Nah, itu sebenarnya dimaksudkan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Berbeda-beda, tapi kita satu sebagai bangsa. Agama tentu masing-masing lah, punya keyakinan. Ya. Yang Muslim punya keyakinan, Kristen, Hindu, Buddha, sebagainya. Tapi kita berbeda agama, nggak usah disatukan, nggak bisa disamakan. Ya. Biarlah masing-masing, tapi lakum dinukum waliyadin tadi itu. Ya. Bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku, tapi kita bersaudara. Ya. Dua, baik sebagai sesama bangsa Indonesia, saudara kebangsaan, ukhuwah wataniyah istilahnya, ataupun kita bersaudara sebagai sesama manusia ciptaan Allah. Hanya berada dalam perbedaan agama, bangsa dan lain sebagainya tadi itu gitu. Baik, Bang Din, tapi kalau dalam pengamatan Bang Din, faktor-faktor apa saja sih yang sepertinya seringkali menjadi pemicu permasalahan di antar umat beragama ini?
Pertama, ada sikap ingin menang sendiri, ya. Seolah-olah dia ingin memonopoli kehidupan ini, memonopoli negara tempat hidup ini, ya. Dan itu juga berhimpit dengan klaim terhadap kebenaran, absolute truth, kebenaran mutlak, bahwa masing-masing agak keyakinan. Tetapi kita juga harus menyilakan orang lain keyakinannya sendiri. Nah, itu faktor-faktor. Yang ketiga, ada faktor-faktor non-agama. Seperti Kesenjangan sosial, ekonomi, politik, dan berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, di dunia ini, yang dilihat seolah-olah itu konflik keagamaan, religious konflik. Tapi sejatinya ada faktor-faktor non-agama yang kadangkala agama itu hanya dipakai untuk menjadi faktor pembenar, as a mean of justification. Dan kalau sudah agama dijemput sebagai faktor pembenar, justifikasi, konfliknya seolah-olah bernuansa keagamaan dan sulit untuk diatasi. Karena agama itu sangat subjektif, sangat personal, dan membawa sentimen yang sangat kuat sekali. Nah, ada faktor-faktor non-agama yang juga harus diselesaikan ini. Ini yang agak memprihatinkan justru belakangan ini, ya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar sana. Ini terjadi konflik justru di dalam satu agama sendiri. Sebenarnya bagaimana sih kita sebagai seorang muslim untuk bisa menyikapi perbedaan di dalam agama kita sendiri, Bang? Itu yang sangat memprihatinkan, konflik justru antar kelompok dalam suatu agama. Maka sekarang disarankan tidak hanya interfaith dialogues, dialog antar umat beragama yang berbeda agama, tapi intra-faith dialogue. Bisa yaitu dijelaskan? Dialog di dalam satu lingkaran atau komunitas beragama, seperti di kalangan umat Islam. Ada kelompok Sunni, kelompok Syiah, ada organisasi-organisasi yang berbeda. Ini sangat mutlak perlu, ya. Mengapa itu terjadi? Hampir sama tadi, karena berbeda skalanya saja. Ada yang kemudian memutlakkan pahamnya tentang agama, tentang Islam, kelompoknya sendiri, dan kelompok yang lain itu salah, ya. Dan sekarang di kalangan umat Islam ini sangat memprihatinkan, ada gejala takfiri. Apa itu, Bang? Pengkafiran. Ada kelompok yang mengafirkan orang lain. Dia menganggap dirinya sendiri yang benar. Dia ingin memonopoli surga. Orang lain tidak boleh masuk surga karena dianggap kafir, kan. Nah, ini harus hati-hati. Sesama muslim, ya. Karena orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah kebetulan berbeda pemahaman dengan kita. Mungkin ada perbedaan, tapi itu dalam cabang-cabang saja. Itu adalah tetap dalam lingkaran keimanan, bukan mereka kemudian berada di luar itu. Nah, kalau ini terjadi, maka konflik tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat kita itu. Nah, alhamdulillahnya kan kita saat ini sedang berada di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita harusnya ini memaknai bulan Ramadan ini? Tentu Ramadan salah satunya bulan persaudaraan, bulan ukhuwah, bulan kebersamaan. Temanya biasanya indahnya kebersamaan, gitu. Maka seyogianya pelatihan Ramadan, puasa, ya, kita berempati kepada orang yang tidak makan, mungkin tidak punya sesuatu untuk dimakan. Kemudian kita disuruh untuk sholat taraweh secara berjamaah. Itu semua adalah latihan untuk persatuan, untuk kebersamaan, atau untuk ukhuwah, gitu. Kita berempati kepada fakir miskin dengan mengeluarkan zakat nanti. Maka seyogianya Ramadan ini bisa membawa pelajaran kepada kita untuk merajut kebersamaan persaudaraan di antara kita sesama umat Islam. Amin, amin. Insya Allah. Kita ke sisi sebelah sana, Pak. Ya. Wah, bagus masjidnya nih, Bang. Saya belum pernah nih sholat di sini. Ini kalau tidak salah namanya Baitur Rahman. Iya. Rumah Allah yang Maha Penyayang. Di komplek istana ada masjid juga, namanya Baitur Rahim. Jadi luar biasa di Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pusat eksekutif Baitur Rahim, pusat legislatif Baitur Rahman. Semoga para pemangku amanat penuh dan kasih sayang kepada rakyatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Abang tadi udah mention mengenai pemangku amanat. Tentunya juga di sini tidak bisa melepaskan peran dari para ulama nih sebagai figur, sebagai role model yang juga seringkali dibutuhkan masukan-masukannya. Berkaitan dengan apa yang kita berbincangkan mengenai toleransi umat beragama.
hal-hal apa sih yang harusnya para ulama ini lakukan? Ya, tentu para ulama punya tanggung jawab besar ya, karena mereka adalah pemangku amanat dalam kehidupan keagamaan ya. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia ya, mengawal kerukunan kemajemukan Indonesia ini sudah ada banyak fatwa-fatwa, pandangan-pandangan keagamaan. Bahkan terakhir sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Jadi tidak hanya pusat, melibatkan ulama komisi fatwa di daerah, berkumpul melahirkan sebuah fatwa ya tentang tadi untuk tidak mudah saling mengkafirkan. Ya. Dan kedua ada juga fatwa-fatwa lain yang ya berhubungan dengan hidup pendampingan secara damai. Dan tentu yang paling penting dari kalangan ulama semacam ini adalah keteladanan. Nah, kalau pemerintah sejauh ini cukup nggak melibatkan para ulama untuk membicarakan hal-hal sifatnya yang... Pemerintah banyak melibatkan para ulama ya. Di pemerintah juga ada FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Tentu pemerintah berkewenangan untuk menjaga kerukunan itu sendiri. Dan tentu ya, ulama sering diajak, cuma sering para ulama itu diajak sebagai pemadam kebakaran saja. Artinya ketika terjadi peristiwa, konflik, baru ulama sering diajak, ya, siogianya dari awal. Dan alhamdulillah sudah mulai, ya. Tentu ke depan kita berharap ya, sinergi, koordinasi ya, antara pemerintah umara dengan ulama ini akan bisa berjalan dalam membangun kerukunan dalam kehidupan kebangsaan kita. Menurut Bang Din, sejauh ini apakah pemerintah ini sudah benar-benar melakukan upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Saya harus katakan secara relatif sudah ya. Ada peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan tentang itu. Termasuk ada ketentuan tentang pendirian rumah ibadat. Ini salah satu faktor krusial yang sering menyulut ketakrukunan, konflik ya. Terutama ketika sebuah rumah ibadat berdiri atau didirikan di kerumunan umat agama lain. Ya. Tentu akan menimbulkan reaksi gitu. Dan tentu pemerintah melihat itu sebagai sebuah faktor penting, maka ada ketentuan atau peraturan negara. Juga mengajak tokoh-tokoh agama untuk merumuskannya gitu. Begitu pula ya untuk adanya kerukunan yang lebih permanen, lebih mantap di bawah. Kementerian Agama juga punya FKUB tadi ya, Forum Koordinasi Komunikasi Antar Umat Beragama. Mungkin dengan demikian para umat berbagai agama bisa berdialog di tingkat paling bawah, kabupaten bahkan kecamatan itu. Dan tentu dengan dukungan dari ormas-ormas keagamaan itu sendiri, kebetulan sudah kita dirikan tahun 2010 ya, namanya Interreligious Council of Indonesia yang saya ceritakan tadi, ya. Yang membangun taman perdamaian itu. Kalau ada masalah kami berkumpul, ada 8 unsur tadi itu. Kalau ada masalah di antara Islam dan Kristen, tokoh-tokoh Islam dan tokoh Kristen berkumpul. Oke, Bang, sepertinya ini sudah menjelang waktu kita untuk sholat, kita belum ambil wudhu juga. Jadi namanya perbedaan ini jangan disikapi secara negatif, tapi justru harusnya perbedaan ini kita sikapi secara bijaksana dan saling menguatkan, khususnya untuk sesama muslim ya Bang ya. Insya Allah. Kita nanti sambung dalam tema yang berikutnya ya Bang ya. Yuk kita siap-siap ambil wudhu dulu Bang. Terima kasih. Thank you Bang.